Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, selamat pagi, sugeng enjang. Good morning everyone. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semua sehat ya, anak-anak. Sudah sarapan semua kan? Saya belum, Pak. Oh, ada yang belum. Baik. Apakah anak-anak semangat belajar hari ini? Semangat. Semangat. Oke, semangat ya. Baik. Untuk memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa dulu ya anak-anak, dengan sikap sempurna. Mari tundukkan kepala, tangannya ditengadahkan. Pak Haji Pandu ya. Wahid isnain salah. Qobla nata'alam. Kita mulai pelajaran. Hayya bina. Mari kita nakra, membaca. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. Saya rela bertuhan kepada Allah. Wabil islami dina. Dan saya rela beragama dengan Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan saya rela bernabi dan berasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan berilah kefahaman kepadaku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami. Baik anak-anak, pada hari ini kita sudah awali pembelajaran dengan berdoa. Semoga dengan doa itu Allah memberikan limpahan ilmunya yang bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Amin. Sudah ya? Baik. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak kita semua membuka buku halaman 69. Ya, halaman 69. Nah, di sana ada gambar tokoh-tokoh pahlawan yang kita kenal. Coba mulai dari kiri, sebutkan namanya. Siapa namanya beliau? Raden Ajeng Kartini. Betul. Terus sebelah kanannya Kartini siapa? Gambarnya? Dewi Sartika. Betul. Dewi Sartika. Terus sebelah kanannya lagi siapa ini? Ki Hajar Dewantara. Betul, Ki Hajar Dewantara. Terus ada sebelahnya lagi yang paling kanan siapa? Dawes Deka. Betul. Kalau pahlawan yang paling kita kenal dalam sehari-hari di rumah kita, siapa pahlawan kita yang paling dekat dengan kita? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Ya, betul. Orang tua. Kenapa sih anak-anak kita perlu mempelajari pahlawan itu, termasuk orang tua kita? Kenapa kita harus mengenal pahlawan-pahlawan kita? Agar kita bisa apa? Mencontoh ya, meneladani apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perjuangkan. Pahlawan itu punya sifat apa saja sih anak-anak? 1, berani. Apalagi selain berani? Apa? Bijaksana, Pak. Bijaksana, bagus. Apalagi sifat pahlawan itu?
Adil, bagus. Apalagi rela Korban. berkorban, bagus. Anak-anak, apakah kalian semua mau untuk meneladani sifat-sifat pahlawan tadi, anak-anak? Mau nggak jadi orang yang berani, berjuang, bijaksana? Mau? Oke. Nah, kalau mau, coba anak-anak ya, kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita coba kenali pahlawan-pahlawan kita. Di halaman 70, kita akan mengenal salah satu pahlawan yang ada di sekitar kita. Ini juga lahirnya di Jogja, anak-anak. Jadi benar-benar dekat dengan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Coba Pak Haji minta tolong Kansa membacakan paragraf pertama ya, Kansa. Dari judul Ya, Pak. Ki Hajar Dewantara. Yuk. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Suryaningrat bacanya. Suryaningrat. Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ya. Beliau ini adalah lahir dari keluarga keraton ya. Tuh. Jadi bangsawan ini anak-anak, bangsawan. Terus lanjut paragraf 2, minta tolong Pak Haji ke Mas Azam. Silakan dibacakan Mas Azam. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Beliau aktif menyadarkan masyarakat Indonesia terutama Jawa mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Beliau juga aktif menjadi anggota Insulinde, organisasi yang anggotanya terdiri dari bermacam suku bangsa. Ini memperjuangkan pemerintah sendiri di Hindia Belanda. Ya, terima kasih Azam. Lanjut. Oh ya, Lala mau membaca. Boleh Lala membaca paragraf 3 yuk. Assalamualaikum Lala. Pak Haji. Waalaikumsalam. Silahkan ya. Kita buka halaman 70. Ini anak-anak membaca halaman 70 semua. Itunya buku 4E Pak. Iya, 4E Alta. Yuk, silakan mengikuti ya halaman 70. Ayo Lala boleh baca? Pada tahun 1913, beliau pernah menulis satu untuk semua, tapi semua untuk satu juga. Tulisan itu dimuat dalam surat kabar The Express, pimpinan Dowes Dekker atau Danu Dirjo Setiabudi, salah seorang sahabatnya. Tulisan itu merupakan reaksi terhadap pemerintah Hindia Belanda yang berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Terima kasih Lala ya. Oke, itu adalah seorang Ki Hajar Dewantara yang ketika itu ya menulis sebuah karya, yaitu satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Nah ini Dowes Dekker ini yang tadi ya anak-anak yang ada di halaman 69 tadi ya, yang beliau itu juga salah satu sahabat dari Ki Hajar Dewantara. Baik, lanjut paragraf selanjutnya. Pak Haji minta tolong siapa yang mau, ayo. Saya Pak. Oh ya. Saya Pak. Amanda boleh. Habis Amanda Ines ya. Habis Amanda Ines nanti terus Abel. Oke. Yuk Amanda dulu. Artikel lain yang ditulis Kiai Hajar Dewantara yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, membangkitkan rasa kesal di kalangan penjabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Ya, lanjutin nggak apa-apa, Amanda. Satu paragraf lagi. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan
menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saat sudah menghina mereka dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Oke, terima kasih Amanda. Lanjut, siapa tadi habis Amanda? Saya, Pak. Ya, Ines, yuk. Ayo, teruskan saja. Teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander haruskan mengosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Ya, terima kasih Ines. Lanjut Mbak Abel. Yuk, Abel boleh baca? Akibat tulisan tersebut, beliau singkan ke Pulau Bangka. Namun kedua rekannya Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. memprotes. Akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Ya, 3 serangkai ya. Tuh, mereka punya sahabat-sahabat ya bertiga itu. Oke, terima kasih Abel. Lanjut, siapa lagi yang mau membaca? Yang Putra mana ini Putra suaranya? Ilham, ayo Ilham baca ya. Ilham ya. Ilham mau baca nggak? Paragraf berapa? Paragraf keberapa ini? Selanjut akibat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sebelahnya gambar itu loh. Ya, Ilham. Oh, Zafran. Yang mana ya, Pak? Beliau membuat yang bawah itu loh. Beliau membuat semboyan pendidikan dalam bahasa Jawa yang berbunyi ing Ngarso. sunatullah ing ngarsa sun Ulanda ya munggu karsa tuturi handayani. Ya. Artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Iya, betul. Jadi dimanapun tempatnya harus memberi manfaat ya, baik di depan, di tengah maupun di belakang. Oke, terima kasih Zafran. Terakhir ya, terakhir coba yang membaca Mas Fai. Ya, Fai. Fai ada Fai? Ada, Pak. Ya, yuk membaca paragraf terakhir yuk. Atas jasanya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dihukumkan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar Bapak. Ya, Bapak apa? Gelar Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal kelahiran beliau diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaan beliau, Tut Guru Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia.
Ya, betul. Terima kasih ya. Jadi Bapak, siapa ini anak-anak Ki Hajar Dewantara itu? Bapak Pendidikan Bapak Pendidikan Indo Nasional. ya, Bapak Pendidikan Nasional atau di Indonesia. Dan tanggal lahirnya itu tanggal 2 Mei tadi ya. Itu menjadi Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Nah, Pak Haji tanya sekarang, anak-anak apa yang dapat kita teladani dari tokoh Ki Hajar Dewantara? Yuk coba sebutkan, anak-anak. Pertama di paragraf 2 atau paragraf 3. Nah, paragraf 2 ada, beliau itu suka apa? Menyadarkan pentingnya apa anak-anak? Di situ. Persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, betul. Berarti sikapnya apa anak-anak? Nasionalisme ya. Punya sikap nasionalis. Ya, anak-anak. Anak-anak suka nggak atau cinta nggak sama tanah air? Cinta. Ya. Cinta, Pak. Kita harus meneladani sikapnya Pak Ki Hajar Dewantara ini ya. Suka untuk menyadarkan masyarakat Indonesia penting itu. Terus juga aktif apa anak-anak di paragraf 3? Aktif menulis. Ya enggak? Buktinya apa aktif menulis? Karena Pak Ki Hajar juga menulis di surat kabar. Kemarin Pak Haji pernah meminta anak-anak menulis diari loh. Siapa yang belum mengirimkan diarinya ke Pak Haji, ayo. Banyak yang belum ngirim ya. Nah, Diari apa ya, Pak? diari apa? Ayo. Diari keseharian ya. Kalian Pak Haji pernah minta loh buat nulis ya. Yang itu apa, Pak? Iya, yang seperti buku harian itu loh, buku harian. Terus apalagi satu lagi sikap yang bisa kita teladani anak-anak. Ki Hajar Dewantara itu membeda-bedakan nggak antara yang kaya dengan yang miskin? Tidak. Buktinya apa? Ki Hajar Dewantara membuat sekolah yang bisa dimasukkan siswa itu siapa aja, golongan yang kaya maupun yang miskin. Ya, anak-anak itu ya. Baik. Coba anak-anak sebutkan satu kalimat ya yang paling menjadi motivasi kita. Tadi dibacakan oleh siapa tadi? Zafran tadi yang bahasa Jawa itu loh. Ingarso. Ingarso apa? Coba sebutkan anak-anak. Ingarso sung. Iya. Ing madya mangun karso. Tutwuri handayani. Betul. Nah, itu artinya adalah ketika di depan itu harus memberi contoh, jadi teladan. Jadi orang yang bisa dicontoh orang lain. Kalau tidak menjadi di depan, artinya tidak menjadi pemimpin, maka sebagai anggota atau sebagai rakyat biasa harus memberikan semangat ya. Anak-anak di kelas gitu ya. Kalau ada ketua kelas, kalian tidak jadi ketua kelas, harus menjadi di tengah yaitu memberi semangat ataupun di belakang ya, memberi dorongan. Memberi dorongan juga memotivasi yang ada di depannya gitu. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Jadi dimanapun harus memberi manfaat. Gitu ya. Nah, jasanya Pak Ki Hajar itu dalam bidang apa anak-anak tadi? Anak-anak tahu? Dalam bidang pendidikan ya. Karena mendirikan sekolah juga ya dan jadi Bapak Pendidikan Nasional akhirnya. Nah, itu ya anak-anak. Anak-anak, untuk meneladani seorang tokoh pahlawan, kita juga bisa menyanyikan lagu-lagu nasional yang bertemakan pahlawan. Kalian sudah berlatih lagu Maju Tak Gentar belum kemarin? Sudah. Oke, coba kita nyanyikan lagi ya. Bersama-sama boleh. Pak Haji hitung ya aba-abanya. Yang tidak hafal bisa melihat lagunya ada di halaman 14 lagunya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya.
Siap? 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya. Siapa yang sudah hafal lagunya Maju Tak Gentar? Sudah bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Siapa? Ayo. Siapa yang sudah bisa? Abel bisa, Abel? Bisa. Bisa. Ayo coba Abel nyanyi sendiri ya. Coba kita dengarkan Abel nyanyi. Tentu kita menang. Tentu kita menang. Bergerak, bergerak, terletak, terletak, kembali kau terjang. Tak gentar, tak menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Oke, thank you Abel. Terima kasih. Bagus ya. Oke, hore. Suaranya bagus ya, merdu. Ada yang lain mau nyoba nyanyi? Kansa, mau nyanyi? Lihat di halaman berapa, Pak? Lagunya di halaman 14. Siapa mau nyanyi? Kansa mau nyanyi enggak? Ines mau nyanyi? Halaman berapa? Halaman 14. 14. Siapa yang mau nyanyi? Ines? Mau nyanyi? Saya, Pak, saya mau nyoba. Oke, Kansa mau nyoba ya. Iya, Pak. Ya, bentar Ines. Kansa dulu yo. Tuh, Pak, agak. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Yeay, bagus. Terima kasih, Ansa. Oke, Ines nanti nyanyi ya, lagunya yang lain tapi. Sebentar, Pak Haji mau ngomong dulu. Mau bicara dulu ya. Lagu Maju Tak Gentar ini temanya adalah tentang pahlawan. Dinyanyikan dengan penuh semangat atau haru atau sedih atau gimana anak-anak? Semangat, semangat, Semangat ya. semangat. Semangat. Ya, semangat untuk maju. Maju tak gentar membela yang benar ya. Bukan membela yang salah ya. Jadi kalau membela yang benar harus maju. Tak gentar itu artinya nggak takut, ora wedi ya. Harus maju, maju tenanan. Tidak boleh takut, maju tak gentar. Ini untuk membangkar semangat pahlawan. Terus nadanya beda-beda atau sama semua anak-anak? Naik turun, tinggi terendah atau sama semua nadanya? Tinggi. Tinggi ya, tinggi ada yang rendah juga. Maju tak gentar, tinggi gitu ya. Nadanya nggak ada yang sama semua gitu ya. Kalau sama semua nanti datar. Maju tak gentar, membela yang benar.
maju serentak tentu kita menang. Nanti kalau datar gitu nggak semangat ya. Jadi harus sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nadanya yang diharuskan ya. Oke, lanjut kita akan menyanyi lagu selanjutnya itu Hari Merdeka. Wah, ini pasti udah tahu ya. Hari Merdeka lagunya gimana, tahu nggak depannya? 17 Agustus tahun 45. Iya betul, 17 Agustus. Oke, Ines mau nyanyi jadi Ines, yuk. Coba. Oke, Ines ya. Silakan. Udah hafal tuh kalau Hari Merdeka? Yuk Ines. Maju tak bentar, Pak. Yang Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Itulah yang masih digandung baban. Kita tetap setia membela negara kita. Mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Itu ya Ines ya. Ini ada di halaman 94 anak-anak lagunya ya. Coba anak-anak kalau belum hafal bisa. Tadi Ines ada lirik yang sedikit berbeda ya. Harusnya apa? Selama hayat masih dikandung badan. Artinya selama hayat, selama nyawa kita itu masih ada di tubuh kita. Jadi harus kita tetap setia mempertahankan Indonesia, gitu ya. Oke, halaman 94. Coba ini udah putri semua yang nyanyi. Pak Haji mau dengar suaranya yang putra lah. Yang putra siapa yang mau nyanyi ya? Yuk, kayaknya Fai suka nyanyi, Fai itu. Fai nyanyi ya, Fai? Enggak ah. Ikan hiu, ikan pepaya, malah pantun. Ikan hiu, ikan pepaya, Fai nyanyi ya. Nah, Pak Haji balas pantun. Mukhlisin Suwadi ini siapa? Mirza bukan ini? Saya, Pak. Wah, Mirza, nyanyi yuk Mirza. Halaman 94 tuh, Hari Merdeka. Yuk, kameranya dinyalain, Zat. Wah, di luar angkasa. Yuk, nyanyi yuk. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, baik. Terima kasih Mirza. Iki mesti lagu nyanyinya lagu karo guyu iki. Sambil ketawa-ketawa toh kamu. Nggak kuat nahan ketawa toh. Jadi nyanyinya kayak gitu. Ayo. Ya anak-anak, lagunya harus dinyanyikan dengan penuh semangat ya, dan membayangkan sebagai kita itu berjuang di medan tempur itu ketika itu. Nah coba anak-anak ya, nanti sebagai apa ya, tugas hari ini ya, kalau tentang pahlawan ini ya, anak-anak bisa membuat poin-poin penting ya di dalam diri Ki Hajar Dewantara dan dalam lagu yang kita nyanyikan tadi. Sikapnya seorang pahlawan itu apa aja? Kalian tuliskan. Lalu kalau kalian terapkan itu bagaimana? Misalnya berani sikapnya itu. Lalu kalian kalau menerapkan sifat berani itu gimana? Berani berpendapat, boleh. Kalau berani kepada orang tua boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi ada berani yang boleh, ada yang tidak boleh. Berani tampil di depan. Boleh enggak? Percaya diri. Nah, percaya diri. Bagus. Ya. Coba anak-anak
ambil poin-poin penting dari pahlawan itu dan tuliskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Bijaksana. Wah, bijaksana tadi Azam bilang bijaksana. Gimana caranya bijaksana dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kamu tuliskan, nanti kirim ke Pak Haji. Oke. Adakah pertanyaan anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Baik. Apabila tidak ada, Pak Haji cukupkan sekian. Mari kita tutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga sehat selalu, selamat belajar, selamat menempuh PAS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Aku mau nanya itu.